Good morning, selamat pagi sahabat Java Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, sore ini saya akan menjelaskan mengenai pupuk fosfat yang berbeda teknologi. Jadi pupuk fosfat itu ada bermacam-macam ya. Seperti kita jelaskan kalau fosfat itu ada yang bahan dasarnya ada rock fosfat dari marin atau endapan dari samudra yang naik gitu lah, atau laut yang naik. Akhirnya itu yang ditambang. Ada yang guano fosfat. Guano fosfat ini terbuat dari kotoran kelawar atau burung-burung laut yang mengendap di atas batuan kapur, yang akhirnya menjadi sedimen yang kandungan fosfornya tinggi. Nah, sore ini kita akan menjelaskan beberapa teknologi pupuk fosfat ya. Yang sebelah kanan ini produk kita biofosfat ini memakai teknologi biologi, kemudian yang SP36 ini pakai teknologi kimia, yang satu lagi nggak ada kita. Nah itu ada yang biasanya dijual dalam bentuk rock fosfat alami atau belum tersentuh apa-apa atau mentah gitu. Jadi kita akan membahas cuma dua ini aja, karena yang satunya ini jelas tidak akan tersedia dalam waktu singkat atau tidak cocok untuk tanaman pangan. Jadi yang cocok untuk tanaman semusim, ya itu dua ini ya. Oke, kita akan menjelaskan dulu mengenai teknologinya. Nah, kalau teknologi biofosfat ini dia memakai teknologi mikroba ya. Jadi dia untuk melarutkan fosfat itu menggunakan mikroba. Sedangkan untuk SP36 teknologi menggunakan asam keras. Nah, nanti kita akan membuktikan hari ini bahwa pH itu yang mempengaruhi dalam ketersediaan SP36. Nah, pupuk SP36 ini biasanya sifatnya asam, tidak seperti yang orang bilang merupakan ada basa kuat, atau ada yang bilang kapur mengandung kapur aktif sehingga itu dibilang apa ya, SP36 itu sifatnya basa kuat atau alkalin. Nah, ini saya akan buktikan hari ini bahwa kita akan bawa alat ya untuk membuktikan bahwa SP36 ini sifatnya asam ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang menggunakan, biasanya kalau SP36 kalau ditaruh di lubang tanam kan taruh di tanamannya di atasnya, atau bibitnya atau benihnya taruh di atasnya akan mati, terbakar. Sedangkan kalau pakai teknologi biologi, kelebihannya adalah taruh di lubang tanam, dikasih bibit, tidak ada masalah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pH ya. Jadi bukan kandungannya. Kandungannya mungkin kita sudah banyak di di channel kita ini sudah banyak sekali penjelasan kita mengenai itu, atau aplikasi kita namanya aplikasi Petani Full Power yang bisa di-download di Android. Nah, itu bisa teman-teman atau sahabat-sahabat bisa cek, bisa di situ ada kandungan macam-macam. N itu gunanya apa, P untuk gunanya untuk apa, terus kalium untuk apa, dan seterusnya. Kemudian ada teknologi yang urusannya banyak, misalkan yang mempengaruhi. Jadi pupuk aja tidak cukup, misalkan panjang sinar matahari ada di aplikasi kita. Oke, hari ini kita akan membuktikan bahwa pH kedua pupuk ini berbeda karena beda teknologinya. Oke, kita akan sedikit menggunakan alat-alat ya. Kebetulan saya membawa alat yang biasanya kita bawa ke lapang ya. Ini bisa dilihat di sini. Kebetulan saya ya tidak terlalu komplit tapi lumayan. Ini seperti pH untuk cairan, pH tanah yang nanti akan kita pakai ini ya. Kemudian ada klorofil meter, ada jumlah flow angin, terus kemudian ada panjang sinar matahari biasanya untuk di greenhouse ya. Kemudian ada isimeter, bisa kita ngecek elektrolit yang tersedia atau pupuk yang tersedia buat tanaman. Ada brick refraktometer untuk gula. Kemudian ada mikroskop yang bisa disambungkan ke HP untuk melihat misalkan kutu-kutuan atau sejenis mite, apit. Nah, itu yang ada di cabai, biasanya di balik pohon itu mata nggak terlihat. Nah, ini bisa pakai ini. Atau yang paling sederhana ini, tinggal ngeker bisa tahu. Oke, hari ini kita akan membahas soal pH meter, jadi saya akan nggak menjelaskan peralatan yang lain. Akan kita mulai ya. Kita akan membuktikan bahwa pH-nya antara keduanya berapa. Kemudian kita akan menyiapkan dua bahan ya.
Yang pertama-tama kita akan membuka biofosfat dulu ya. Nah, ini saya ambil segini ya. Ini biofosfat, saya taruh yang sebelah kiri teman-teman. Kemudian kita akan buka SP36. SP36 ini warnanya memang sedikit abu-abu ya, agak berbeda. Nah, seperti ini ya. Nah, keduanya yang teknologi biologi biasanya lebih lembab sedikit. Kalau SP36 dia benar-benar kering karena dikeringkan pakai ya dryer supaya kadar airnya berkurang. Kalau biofosfat memang kita atur supaya kadar airnya tertentu. Oke, saya siapkan air ini. Air biasa, air bersih ya. Bisa dilihat. Air bersih. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita tuangkan. Ya. Sama-sama, jumlahnya bersama ya. Kalau teman-teman untuk mengecek, biasanya teman-teman atau sahabat-sahabat petani itu ngecek biofosfat, ada biofosfatnya, ada mikrobanya enggak gitu. Biasanya mereka taruh di teh botol, dimasukkan, terus dikasih plastik. Biasanya akan menggembung karena ada reaksi mikroba. Oke, yang pertama saya akan ngecek kandungan atau larutan yang ada di pupuk-pupuk ini gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau larutnya larut ya, artinya larut air belum tentu tersedia. Artinya mari kita cek dulu mengenai pH-nya. Nah, ini lebih lama larut air ya, masih berbentuk biji-biji. Tapi kita coba, atau kita tambahkan air sedikit lagi biar mudah ngeceknya. Nah, ini ya. Nah, ini yang katanya mudah larut, hancur. Nah, kita udah larutkan, kita coba untuk tekan-tekan juga perlu waktu ya. Tapi akan kita coba langsung. Kita nyalakan pH meter cairan ya. Oke, kita masukkan yang kanan dulu. Ya, kandungannya 7,7, bisa turun terus sampai 7, pH-nya 7. Biasanya itu sekitar 7. Nah, oke, kita lihat ini 7,5, 7,4. Artinya ini bukan asam ya. Atau kita bisa cek lagi yang kepada tanaman nantinya. Oke, yang tadi 7,4 ya. Yang ini, wah ini pH-nya 3,7, turun terus. Ya, 3,7, 3,6. Nanti kalau perlu waktu dia akan turun terus. Seperti yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa pH-nya untuk TSP itu antara 1 sampai 3,5. Nah, ini udah 3,5. Artinya apa, teman-teman? Jadi untuk pH itu, untuk teman-teman ketahui, itu sahabat-sahabat ketahui, pH yang dibilang netral itu ada rentangnya, antara 6 sampai 7 kurang. Nah, atau boleh dibilang 6 sampai 7 lah. Tapi yang paling netral itu 6,5. Itu pH-nya netral. Nah, bayangkan dua teknologi pupuk fosfat yang sama ini. pH-nya aja sudah berbeda. Nah, pH pada SP36 3,5 itu sangat asam. Sedangkan teknologi biologi itu dia tidak asam atau malah cenderung sedikit basa. Tapi kalau diteruskan tadi kurang lebih ya 6,8 sampai 7 lah. Nah, memang kita atur untuk pH seperti itu supaya tidak mati mikrobanya maksudnya. Nah, oke. Kemudian kita akan coba kita tes di tanah yang sudah saya siapkan dengan pH meter Takemura ya. Nah, ini tadi yang sudah saya siapkan kepada tanah yang netral antara 6 sampai 7 pH-nya. Kita coba langsung aplikasikan di tanah langsung ya.
Yang kanan ini ya, oh sorry, yang kiri dari teman-teman atau sahabat-sahabat lihat di kamera, yang kanan dari sahabat-sahabat lihat di kamera, nah berbeda ya warnanya. Kita langsung aplikasikan kepada tanah yang sudah kita siapkan. Kebetulan kita di lab lapang ya. Nah, ini kebetulan tanahnya itu grumusol atau tanahan yang berkapur ya. Ini pH menunjukkan sekitar 7 lebih ya. Nah, sekitar 7 lebih. Nah, ini bisa dilihat sahabat-sahabat. Nah, 7 lebih. Ini tanah di Gunung Kidul di lab lapang kita itu jenisnya grumusol atau sedikit apa namanya? Basah sedikit ya, sedikit basah. Oke. Ini tanah yang kita apa namanya? Sudah kita ukur, kita coba yang paling mudah itu karena pH-nya yang punya biofosfat tadi yang sebelah kiri teman-teman atau sebelah kanan ini adalah SP36, kita coba langsung ke SP36 aja karena ini kan basah ya. Kita siapkan air, kita ada pH satu lagi, bisa dilihat teman-teman ya, yang tadi 3 kita kasih, kita buat lubang tanam ya, anggap ya. Nah, yang satunya nanti kita akan buat juga. Ini percobaan sederhana ya, yang penting sahabat-sahabat petani itu paham. Jadi supaya tidak menerima informasi yang tidak benar atau sesat gitu ya. Mari kita jelaskan kembali. Ya, kita kasih air lagi. Kita tes ya keduanya. Yang sebelah kiri SP36 sampai tidak bisa terbaca pH-nya karena di bawah 3 setelah bereaksi dengan air dan tanah. Nah, sampai tidak bereaksi ya. Ini hidup ya. pH-nya kelihatan di bawah 3. Kemudian yang biofosfat ini perlu waktu ya, karena waktunya adalah 5 menit biasanya supaya dia stabil. Terus naik biasanya itu 5 menit kurang lebih. Kalau tim kamera saya kuat, tangannya nggak apa-apa. Mulai mendekati 5 ya, terus naik terus. Nah, di sana apakah naik? Yang SP36 apakah naik? Yang di sini sudah nempel ke 5, naik terus. Nah, ini sudah mendekati 6,5 sesuai biofosfat. Kemudian bisa kita perlihatkan ya bahwa SP36 adalah pakai teknologi basah kuat, bukan saya ulang, SP36 memakai teknologi asam keras atau exit, jadi bukan teknologi pakai basah kuat atau alkali. Nah, sedangkan biofosfat dia mempertahankan pH yang mendekati normal 6-7. Kenapa? Karena kita tidak memakai teknologi asam. Kenapa kalau pakai teknologi asam? Kalau teknologi asam misalkan pH-nya di bawah 3, apa yang terjadi? Mikrobanya mati semua. Ibarat mikroba itu tukang masak. Bayangkan di tanah kita kalau kita pakai teknologi pupuk yang asam, langsung tukang masak di dalam tanah langsung tewas dengan sempurna. Sedangkan kalau kita biofosfat menambahi tukang masak atau menambahi mikroba, supaya apa? Supaya tanah kita kembali
kaya dengan tukang masak yang produktif. Artinya pupuk apapun bisa dilarutkan dan tersedia sebagai nutrisi tanaman yang cepat. Artinya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalau biofosfat ini memang cocok untuk tanaman semusim. Boleh juga tanaman tahunan seperti pohon-pohonan. Kenapa? Karena teknologi biologi tidak kalah hebatnya dengan teknologi kimia keras. Jadi untuk sahabat-sahabat ketahui, kalau nanti ada rock fosfat yang masih mentah, jualnya cuman pos, alfa pos, ada pos, itu pos, itu biasanya tidak memakai teknologi apa-apa, hanya batuan rock fosfat digiling, kemudian jadikan granul, dijual. Nah ini nggak cocok untuk tanaman semusim. Jadi saya kira sekian. Jadi saya untuk hari ini memang untuk menjelaskan khusus pH dalam pupuk fosfat. Jadi sementara itu dulu, terima kasih. Salam full power. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.